warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen keuangan internasional. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Kami beranggota 4 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Indri Rahyuningsih, NPM 17055. Rekan saya, Yesmi Sentia, 17026. Rekan saya, Mitra, 17037. Rekan saya, Muhammad Boy Aturidwan Arazak, 17001. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu ekuitas internasional. Ekuitas internasional adalah suatu tempat terjadinya jual beli saham, di mana perusahaannya diperdagangkan di seluruh dunia. Apa itu pasar obligasi internasional? Pasar obligasi internasional adalah suatu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dalam denominasi mata uang asing. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar keuangan. Yaitu mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau korporasi untuk dapat melakukan transaksi penjualan atau pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan, seperti halnya penjualan saham dan obligasi. Sedangkan perbankan internasional adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk pemberian modal, seperti halnya London, New York, Austria, Afrika Selatan, dan negara-negara berkembang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak-dampak yang terjadi akibat adanya wabah dari virus COVID-19. Di sini dampak-dampak yang terjadinya seperti pasar keuangan internasional banyak mengalami penurunan. Kedua, jatuhnya harga mata uang di berbagai negara-negara yang terkena dampak dari COVID-19 ini sendiri. Dan juga banyak mengakibatkan para investor mengalami kerugian yang teramat besar akibat adanya COVID virus ini. Dari penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya tentang pasar ekuitas internasional, pasar obligasi internasional, dan pasar keuangan perbankan internasional. Nah, kenapa sangat penting bagi perusahaan multinasional memahami 3 konsep ini? Karena perusahaan multinasional berperan sangat penting dalam kegiatan ekspor dan impor, transaksi internasional, hingga penanaman modal di negara tujuan tertentu. Nah, pada akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut dapat mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Jadi selanjutnya yaitu bagaimana ketiga pasar tersebut setelah corona mereda, yaitu setelah COVID corona ini mereda, ketiga pasar tersebut bisa kembali berjalan normal, bahkan bisa juga meningkat karena di saat mulai semua bisa menjadi lebih baik atau berjalan normal. Yaitu disitulah banyak ide-ide yang akan dikembangkan atau gaya yang digunakan agar penurunan yang drastis karena corona dahulu bisa ditutupi dengan kemajuan yang akan datang. Ketiga pasar ini saat ini bisa dinormalkan kembali, setelah itu bisa jauh lebih ditingkatkan untuk menutupi penurunan yang terjadi selama COVID-19 ini, tergantung pada alur jalannya ketiga pasar tersebut. Begitu banyak penurunan pelemahan di saat terjadinya corona tersebut, sehingga selama COVID-19 ini pasar ini mengalami penurunan baik di negara maju maupun di negara berkembang. Sehingga setelah COVID ini mereda, banyak gaya-gaya, ide atau strategi yang pasti yang akan digunakan untuk menutupi yang selama ini banyak penurunan, pasti akan untuk menutupi penurunan tersebut. Sehingga di masa yang akan datang atau setelah corona ini mereda, maka pasti banyak ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang digunakan untuk kemajuan ketiga pasar tersebut. Terima kasih.